Halo anak-anak hebat, ketemu lagi dengan Miss Ika. Kali ini kita mau belajar menulis kalimat dengan memperhatikan tanda baca dan huruf kapital yang tepat. Yuk kita simak baik-baik. Yang pertama, Miss Ika mau membuat kalimat seperti ini. Rani pergi ke Jakarta. Nah, yang pertama kita tulis adalah Rani. Rani menggunakan huruf besar R-nya saja, depannya saja ya. Karena ini merupakan awal kalimat dan merupakan nama orang. Jadi huruf depannya harus besar. Rani pergi. Pergi, semuanya hurufnya kecil ya. Kenapa? Karena sudah di tengah-tengah kalimat, jadi tidak perlu besar lagi. Ke Jakarta. Ke Jakarta. Titik. Karena ini kalimat berita, jadi kita pakai tanda titik. Lalu, kenapa ini huruf besar? Jakartanya menggunakan huruf besar. Betul, karena Jakarta itu merupakan nama kota besar ya. Jadi kita menggunakan huruf kapital seperti itu ya. Lalu ada contoh lagi yang kedua, kalimatnya adalah Siska lahir di bulan Agustus. Siska, S-nya besar atau kecil? Yes, betul ya. Huruf besar ya, Siskanya huruf besar, hanya huruf depannya saja. Siska lahir di bulan Agustus. Lahir di bulan Agustus. Karena ini kalimat berita, jadi kita beri tanda titik. Nah, Agustus juga huruf depannya menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena Agustus adalah nama bulan, jadi harus huruf besar. Tetapi bulannya tidak perlu pakai huruf kapital, tetap huruf kecil saja. Yang ketiga kalimatnya adalah ibu membeli buah mangga, pepaya, dan manggis di pasar Cisalak. Kita tulis awalnya dulu ya, ibu. Ibunya menggunakan huruf besar awalnya saja. I-nya I besar, lalu membeli buah mangga. Nah, karena sudah bukan di depan lagi, maka hurufnya menggunakan huruf kecil saja ya Kak, tidak lagi menggunakan huruf kapital. Ibu membeli buah mangga, pepaya, dan manggis. Nah, tidak lupa ya tadi setelah kata mangga, pepaya itu harus kita beri koma. Kenapa? Karena rincian yang ibu beli ya, buah yang ibu beli itu lebih dari 2. Jadi kita wajib pakai koma ya setelah kata mangga dan pepaya. Lalu setelah kata dan perlu lagi tidak? Tidak perlu. Jadi hanya 2 koma saja. Lalu kita lanjutkan, ibu membeli buah mangga, pepaya, dan manggis di pasar Cisalak, lalu titik, karena ini masih kalimat berita. Oke, sekali lagi Miss Ika bacakan kalimatnya. Ibu membeli buah mangga, pakai koma ya Kak, pepaya, koma, dan manggis. Nah, setelah kata manggis tidak perlu ada koma lagi. Jadi langsung saja kita tulis kata berikutnya ya. Dan manggis di pasar Cisalak. Nah, pasar
Cisalak, karena ini nama tempat pasar Cisalak, maka huruf P dan C-nya ya itu wajib besar. Tetapi kalau kakak hanya menulisnya ibu membeli buah mangga, pepaya dan manggis di pasar, ya tidak ada nama pasarnya, ini P-nya harus huruf kecil. Tapi karena ini ada namanya, jadi pasar Cisalak, P dan C-nya besar. Seperti itu ya kak. Oke, kita lanjut kalimat yang keempat. Itu ada kalimat perintah. Seperti ini bunyinya. Nina, tolong tutup pintunya. Nah, yuk kita tulis Nina. Ninanya, N-nya di depan harus huruf besar. Nina. Lalu setelah kata Nina itu diberi tanda koma. Kenapa? Karena Nina itu kata sapaan, ya kita menyapa Nina untuk meminta tolong. Nina, tolong tutup pintunya. Tolong tutup pintunya. Nah, ya seperti itu. Terakhir kita beri tanda seru. Kenapa? Karena ini kalimat perintah. Jadi harus diakhiri dengan tanda seru. Ya. Yang terakhir, kalimat terakhir, ada kalimat tanya seperti ini. Pukul berapa ayah pulang dari kantor? Seperti biasa di awal kalimat itu huruf besar. Ya, pukul berapa? Tadi P-nya besar ya. Ini P-nya besar. Pukul berapa ayah? Nah, ayah. Ya, kata ayah itu menggunakan huruf kecil depannya, tidak huruf kapital. Kenapa? Karena ayahnya ada di tengah-tengah kata ayahnya. Kalau kata ayah ada di depan, baru menggunakan huruf besar. Begitu pula dengan kata ibu, kakak, adik, itu sama. Ya, di tengah-tengah tidak perlu menggunakan huruf kapital, tetap menggunakan huruf kecil. Pukul berapa ayah pulang dari kantor? Kaknya kak kecil. Ya, walaupun kantor itu nama tempat, tapi kaknya tetap kecil. Ya, dan diakhiri dengan tanda tanya karena ini merupakan kalimat tanya. Seperti itu. Baiklah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Jika kakak ada yang mau ditanyakan karena belum jelas, boleh menghubungi Miss Imas atau Miss Ika ya. Terima kasih, sampai jumpa.